Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Anggitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kredit. Kredit adalah suatu pinjaman uang ya dengan pembayaran pengembalian secara bank angsur atau pinjaman sampai peminjaman uang yang dikembalikan sampai batas waktu yang telah ditentukan yang telah memiliki izin oleh pihak bank dan badan lain. Kemudian si pemberi pinjaman ini percaya kepada pihak penerima pinjaman bahwasannya pinjaman tersebut akan disalurkan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Kemudian yang kedua itu ada jenis-jenis kredit. Yang pertama ada berdasarkan dari segi jaminan. Dari segi jaminan itu dapat dilihat menjadi dua, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Yang pertama, kredit dengan jaminan, yaitu jenis kredit yang didukung dengan jaminan atau agunan. Nah, contohnya itu seperti seseorang yang memiliki rumah seharga 500 juta. Kemudian rumah itu dijadikan jaminan untuk mengajukan pinjaman uang sebesar 250 juta kepada bank. Nah, ketika peminjam itu harus melunasi pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila gagal dalam memenuhi kewajibannya, maka rumah yang dijadikan jaminan tersebut akan menjadi hak milik bank. Kemudian itu kredit tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan itu kredit yang diberikan kepada debitur tanpa adanya dukungan dan jaminan. Walaupun kredit tersebut itu tidak ada jaminannya, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah salah satu warga negara Indonesia. Kemudian batas umurnya itu sekitar 21 tahun sampai 60 tahun. Kemudian yang ketiga itu batas penghasilan. Nah, seseorang yang mengajukan pinjaman tersebut itu harus memiliki penghasilan upah minimum regional atau UMR menjadi standar. Apabila penghasilan di atas UMR, kemungkinan besar itu akan mengajukan pinjaman itu akan disetujui. Kemudian yang keempat itu ada batas perjanjian. Batas perjanjian tanpa jaminan itu biasanya itu berjangka pendek ya, seperti antara 15 sampai 30 hari. Kemudian dan bunganya itu dalam satu harinya itu sebesar 1%. Kemudian itu memiliki slip gaji. Calon nasabah melampirkan keterangan surat kerja dari perusahaan pekerjaannya itu. Kemudian yang kedua itu berdasarkan dari jumlah. Nah, kalau berdasarkan dari jumlah itu ada 3. Itu kredit UMKM, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan berskala usaha kecil. Kemudian kredit UKM, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan batasan antara 50 juta dan tidak melebihi 350 juta, sehingga bank itu dapat memberikan kepada pemohon kreditnya. Kredit UKM ini itu contohnya seperti kredit koperasi, pengusaha kecil ya, seperti perdagangan dan toko grosir. Kemudian ada kredit korporasi, yaitu jenis kredit ini kredit yang diberikan kepada debitur dengan skala yang jumlahnya itu cukup besar dan diperuntukkan kepada debitur besar. Kemudian itu jenis kredit berdasarkan cara penarikannya. Nah, jenis kredit berdasarkan cara penarikannya itu ada 3. Yang pertama itu kredit sekaligus kredit, yaitu kredit yang dicairkan sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang telah disetujui. Nah, kredit itu biasanya bisa dicairkan secara tunai. Kemudian ada pun kredit secara bertahap. Nah, kredit ini pencairannya itu tidak sekaligus, akan tetapi itu dilakukan secara bertahap, ada 2, 3, 4 kali tahapan dalam pencairan masa kredit. Kemudian yang ketiga itu kredit rekening koran. Nah, merupakan kredit yang menyediakan dananya itu dilakukan melalui pemindahan buku.
Kemudian selanjutnya itu jenis kredit yang dilihat dari segi kegunaannya. Itu ada investasi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk penggandaan barang-barang modal yang memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 tahun. Kemudian yang kedua itu ada kredit modal kerja. Nah, kredit modal kerja ini kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam siklus usaha. Kredit modal kerja ini biasanya diberikan dalam jangka pendek ya. Kemudian jenis kredit yang dilihat dari segi tujuannya ya. Nah, dari segi tujuannya itu ada kredit produktif. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan usahanya, seperti melakukan pembelian mesin untuk pabrik. Kemudian dari kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang atau jasa guna keperluan pribadinya. Nah, kemudian yang terakhir itu jenis kredit yang dilihat dari sektor usaha. Dari sektor usaha itu ada sektor industri, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah untuk bergerak dalam sektor industri. Kemudian ada sektor perdagangan, yaitu kredit itu diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan perdagangan besar. Kemudian kredit pendidikan. Nah, kredit ini diberikan dengan tujuan untuk membangun sarana pendidikan hingga memberikan fasilitas pinjaman kepada mahasiswa. Kemudian kredit profesi. Nah, kredit ini itu dialokasikan kepada kelompok-kelompok profesional seperti dokter, pengacara, guru, akuntan guna menunjang profesi usahanya. Saya Cindy Afrikasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara kreditur dengan debitur yang melahirkan hubungan piutang, di mana kreditur ini berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh debitur dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Perjanjian ini berisi perihal meminjam uang yang disertai dengan penyerahan hak kekayaan debitur sebagai jaminannya. Perjanjian ini berbentuk perjanjian baku dan bersifat pokok atau perjanjian dasar dan perjanjian kredit. Fungsi dari perjanjian kredit, yang pertama sebagai perjanjian kredit, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan. Yang kedua, sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur. Yang terakhir, sebagai alat untuk melakukan pemantauan kredit. Adapun anggunan dan jaminan, menurut pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, bahwa jaminan adalah suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan dalam arti luas itu adalah jaminan yang bersifat material maupun imaterial. Jaminan yang bersifat material seperti bangunan, kendaraan, perhiasan, tanah, dan suatu berharga. Sedangkan yang bersifat imaterial misalnya itu jaminan perorangan. Menurut pasal 1 butir 23 Undang-Undang Perbankan, anggunan kredit atau kolateral adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Anggunan diartikan sebagai kemampuan atau keyakinan atau kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.
Fungsi dari jaminan kredit terdapat dalam pasal 1131 KUHP Perdata bahwa fungsi jaminan sebagai upaya pemenuhan kewajiban debitur yang nilainya dengan uang, yaitu dengan melakukan pembayaran. Kemudian prinsip-prinsip jaminan kredit diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata. Adapun macam-macam jaminan kredit, yang pertama jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan ini merupakan suatu tindakan pinjaman yang dilakukan oleh kreditur terhadap suatu pinjaman yang dilakukan debitur terhadap krediturnya. Bentuk-bentuk dari hak peminjaman dalam kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gadai. Nah, gadai ini adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau seseorang lain atas namanya, yang memberikan kekuasaan kepada kreditur itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan mendahulukan dari kreditur lainnya. Nah, perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya. Dasar hukum gadai terdapat dalam pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata. Adapun prinsip gadai itu, yang pertama hak kebendaan, yang kedua sebagai perjanjian aksesorir, yang ketiga perjanjian berbentuk bebas, yang terakhir yaitu objek gadai benda jaminan dikuasai oleh kreditur. Hak dan kewajiban pemegang gadai. Haknya untuk menahan barang gadai, untuk menjual gadai dengan kekuasaan sendiri, untuk menggadaikan kembali barang gadai tersebut kecuali apabila ditentukan lain di dalam perjanjian. Kewajibannya yaitu yang pertama bertanggung jawab atas hilangnya barang gadai, tidak boleh menggunakan barang gadai, dan jika barang dijual harus diberitahukan kepada pemiliknya dahulu. Nah, berakhirnya gadai ini, yang pertama berakhirnya perjanjian pokok, kemudian yang kedua kreditur melepas haknya, yang ketiga musnahnya benda gadai, dan terakhir karena suatu sebab yang mengakibatkan kreditur menjadi pemilik dari barang yang dipegang sebagai jaminan. Yang kedua yaitu hak tanggungan. Definisi dari hak tanggungan tercantum dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah yang dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain. Kemudian asas-asas hak tanggungan. Asas-asas hak tanggungan, yang pertama yaitu perjanjian hak tanggungan adalah perjanjian aksesorir. Yang kedua, droit de suite. Yang ketiga, droit de préférence. Yang keempat, hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi. Yang kelima, benda jaminan tidak boleh dijanjikan untuk milik sendiri oleh kreditur. Kemudian, asas spesialitas dan publisitas atau hak tanggung jawab didaftarkan. Yang terakhir yaitu pelaksanaan eksekusi hak tanggungan mudah dan pasti. Hapusnya hak tanggungan itu terdapat pasal 18 dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1996 menyatakan bahwa hak tanggungan hapus karena hal-hal berikut ini. Yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan.
dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Kemudian pembersihan hak tanggungan berdasarkan penentuan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Yang terakhir, hapusnya hak atas tanah yang dibebankan hak tanggungan. Yang ketiga ada hipotek. Pasal 1162 dalam KUH Perdata disebutkan bahwa hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan. Yang keempat ada hipotek kapal laut. Dalam pasal 314 KUHD mengatur tentang hipotek dalam pasal 314 ayat 3. Dalam ketentuan tersebut, hipotek dapat dibebankan pada kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal-kapal dan dalam pembuatan. Pada tanggal 7 Mei 2008, diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran di dalam pasal 60-64 bahwa kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal. Yang kelima ada fidusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dimaksudkan karena pengaturan urutan tingkat oleh pengadilan dan seterusnya. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap benda dalam penguasaan fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Kemudian dalam pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan bahwa jaminan fidusia hapus karena beberapa akibat. Yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Yang ketiga, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam hal ini tidak menghapuskan klaim asuransi. Kemudian ada jaminan perorangan atau penanggungan utang. Yang pertama ada jaminan pribadi. Jaminan pribadi atau jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang atau debitur. Landasan hukum jaminan perorangan itu adalah pasal 1820 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatnya diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Yang kedua ada jaminan perusahaan. Jaminan perusahaan ini merupakan jaminan yang diberikan oleh perusahaan kepada bank, baik barang-barang bergerak dan tak bergerak milik suatu perusahaan, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perusahaan. Di sini saya Fidelita Cahyani dari jurusan Akuntansi Syariah kelas D. Saya akan menjelaskan tentang kasus perjanjian jaminan fidusia pada BMT dan BPR Syariah di Ponorogo. Di mana profil kasus
Yang pertama adalah jaminan fidusia. Menurut pasal 1 angka UU-JF diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan atau benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Hal ini menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat ikutan atau aksesoris. Gunawan Wijaya menyatakan bahwa suatu perjanjian fidusia sebagai perjanjian yang aksesor, maka jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok. Yang kedua, keabsahan semata-mata ditentukan oleh sahnya tidaknya perjanjian pokok. Dan yang ketiga, yaitu sebagai perjanjian bersyarat. Prosedur perjanjian kredit di BMT dan BPR Syariah di Kabupaten Ponorogo. Perjanjian obligator atau perjanjian pokok ditetapkan oleh BMT dan BPR Syariah selaku kreditor adalah perjanjian pinjam uang atau perjanjian hutang piutang dengan kuasa menjual dan pengikatannya dengan jaminan fidusia. Perjanjian tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur yang dilakukan secara constitutum processorium, yaitu penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda. Jadi, berdasarkan perjanjian jaminan fidusia yang dilaksanakan antara BMT dengan BPRS selaku kreditur dengan pemberi fidusia atau debitur, objek jaminan fidusia itu tetap dikuasai oleh pemberi fidusia. Namun, hak kepemilikan atau objek jaminan fidusia menjadi milik penerima fidusia. Oleh karena itu, dalam praktek pengkreditan dengan jaminan fidusia ini masih terdapat dua gejala hukum yang masih belum tentu tuntas pemecahan masalahnya gitu. Yakni yang pertama, pemberi jaminan fidusia atau debitur sejak ditandatangani akta perjanjian fidusia berubah kedudukannya sebagai peminjam pakai atau pemakai bukan lagi sebagai pemilik benda atau objek tersebut yang dijadikan jaminan fidusia. Kedua, pemberi jaminan fidusia bukan pemilik benda secara yuridis, tetapi sebagai pemilik manfaat. Hasil dari penelitian terhadap kasus perjanjian BMT dengan BPR Syariah di Kabupaten Ponorogo, yaitu bahwa perjanjian pembiayaan yang memuat unsur dijaminkan secara fidusia, suatu hal yang berkaitan dengan prosedur perjanjian pinjaman yang dilaksanakan salah satu kelompok atau salah satu lembaga keuangan tersebut. Namun, pernyataan seorang debitur atau pemberi fidusia mempunyai kewenangan menguasai terhadap benda jaminan fidusia tersebut apabila yang pertama, debitur pemberi jaminan fidusia adalah pemilik hak atas benda yang diikuti dengan bukti adanya hak tersebut. Yang kedua, debitur pemberi jaminan fidusia adalah pemilik benda secara fisik, tetapi hak atas benda tersebut adalah milik penerima jaminan fidusia atau kreditur. Nah, adapun implementasi perjanjian jaminan fidusia dalam parate eksekusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat aksesorir, yaitu artinya merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Hapusnya perjanjian kredit mengakibatkan hapusnya pula penjaminan fidusia ini. Pentingnya penentuan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban. Pihak BMT dan BPRS selaku kreditur berwenang mengeksekusi objek jaminan fidusia apabila terpenuhi syarat dalam pasal 29 UU-JF, yaitu bahwa debitur telah cedera janji atau wan prestasi. BMT dan BPRS sebagai penerima fidusia berhak dan berwenang untuk
melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia melalui parata eksekutif atau eksekusi langsung berdasarkan kekuasaan sendiri. Jadi, keputusan pengadilan yang dapat diambil dari kasus BMT dan BPRS di Kabupaten Ponorogo ini ialah eksekusi yang dijalankan oleh BMT dan BPRS berdasarkan Pasal 15 Ayat 3 JO, Pasal 29 Ayat 1B UU JF dengan parata eksekusi dan dalam perjanjian kredit yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh BMT dan BPRS, yaitu perjanjian mudharabah atau perjanjian pembiayaan yang terdapat kuasa menjual objek jaminan fidusia akan memberikan kemanfaatan bukan hanya untuk BMT dan BPRS tetapi juga debiturnya sendiri, kecuali apabila ternyata debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut, sehingga juga akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, karena BMT dan BPRS melaksanakan sita jaminan akan menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu debt collector atau pihak Perjanjian jaminan fidusia terhadap parata eksekusi dan perlindungan hukumnya bagi kreditur pada BMT dan BPRS Syariah di Ponorogo dapat dianalisis bahwa yang terjadi yang pertama yaitu tidak pernah diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia dalam proses kredit di BMT dan BPRS, sehingga sering menjadi permasalahan yang menimbulkan kesulitan-kesulitan untuk dihadapi oleh pihak BMT, yaitu seringkali pihak debitur kurang prestasi atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya. Akibatnya, kesulitan untuk mengeksekusi dan melelang barang jaminan fidusia tersebut. Yang kedua yaitu sering terjadi eksekusi dan lelang berdasarkan UU JF yang dilaksanakan oleh BMT dan BPRS di Kabupaten Ponorogo melanggar hukum atau dianggap ilegal, meskipun pihak BMT dan BPRS memiliki debt collector sebagai petugas untuk mengeksekusi. Yang terakhir yaitu terjadi kesalahan dalam perjanjian hutang piutang dengan pengikatan benda jaminan fidusia, yaitu memberi jaminan fidusia kedudukan hanya sebagai peminjam pakai saja, bukan menjadi hak milik sah kreditur. Berdasarkan dari hasil analisis di atas, undang-undang yang dilanggar yang pertama yaitu Pasal 15 Ayat 2 UU JF menyatakan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut menjelaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan ekstorial yang kuat dan sama dengan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam undang-undang dilanggar ini berkaitan dengan pada poin yang pertama, yaitu tidak pernah diterbitkannya sertifikat pada BMT dan BPRS. Undang-undang yang selanjutnya yang dilanggar yaitu pada Pasal 15 Ayat 3, Pasal 20 Ayat 1B UU JF dengan parata eksekusi dan perjanjian kredit di mana yang telah dilaksanakan dan diterapkan oleh BMT dan BPRS dianggap ilegal. Dalam analisis pada poin yang terakhir yaitu jelaskan bahwa pemberi jaminan fidusia berdudukan hanya sebagai peminjam pakai saja, bukan menjadi hak milik sah kreditur. Dalam hal tersebut terdapat dua undang-undang yang dilanggar. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia sesuai dengan UU JF Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Undang-undang selanjutnya yaitu pada Pasal 23 Ayat 2 UU JF ditetapkan bahwa pemberi fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda jaminan fidusia yang bertujuan untuk melindungi kreditur. Sekian penjelasan dari kami mengenai kredit dan hukum perjanjian jaminan. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.